Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you? I hope all of you are healthy and fine today. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Saya harap semuanya sehat dan baik-baik saja pada pagi hari ini. Today we will continue our lesson. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. We still talked about giving suggestions. Oke, kita masih bicara tentang bagaimana cara memberikan saran atau anjuran in English dalam bahasa Inggris. In the last meeting, we have talked about some examples of giving suggestions. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membicarakan beberapa contoh bagaimana cara memberikan saran dalam bahasa Inggris. Oke, for today's meeting, untuk pertemuan hari ini, we will learn how to give suggestions according to the situations given. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar bagaimana cara memberikan saran kepada orang lain berdasarkan pada situasi yang ada. So, if we find a certain situation to our friend maybe, then we will give him or her some suggestion. Ya. Jadi ketika kita menemukan situasi-situasi tertentu, maka mengharuskan kita untuk memberikan saran atau anjuran kepada teman-teman kita, ya, sesuai dengan situasi yang ada. Okay, today we will learn how to express it. Ya, sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita mengungkapkannya. Ya, how to give suggestions, bagaimana cara memberikan saran according to the situations provided, ya, sesuai dengan situasi yang ada. Oke, next I will share screen. Nanti saya akan membagikan sebuah tayangan di layar about some situation given, tentang beberapa contoh situasi yang ada. Then we will try to give suggestions according to the situation. Kemudian kita nanti akan mencoba bagaimana memberikan saran sesuai dengan situasi-situasi yang ada di situ. Okay, let us begin now. I will share the screen first. Okay, we still talk about giving suggestions. Kita masih bicara tentang memberikan saran, ya, in English. Yeah, okay. In this slide, we can see a situation. Di tayangan yang ini kita bisa menemukan sebuah situasi. What is the situation? Apa situasinya? We have to test tomorrow English and IPS. Ya, situasinya di sini ada teman kita yang besok ada ulangan 2 mata pelajaran, yaitu English, bahasa Inggris, dan IPS. Dia mengatakan, we have to test tomorrow English and IPS. Kita akan ada 2 ulangan besok, bahasa Inggris dan IPS. Nah, ketika kita menemukan situasi semacam ini, ada teman kita yang besok ada ulangan 2 mata pelajaran, yaitu English dan IPS, ya, bahasa Inggris dan IPS.
Apa saran yang bisa kita berikan padanya? Oke, this is the example. Nah, ini adalah contoh sarannya yang ada di bawah. Ya. You can say, you should not go to the game. Ya. You should not go to the game. Kamu sebaiknya tidak. Ya. Pergi ke permainan. Ya. Karena besok ada ulangan 2 mata pelajaran, maka saran kita kepada teman kita, kamu sebaiknya tidak pergi ke permainan. Ya. Artinya kamu harus konsentrasi belajar untuk 2 mata pelajaran besok. Kamu tidak boleh mengabaikan waktu hari ini untuk bermain-main gitu ya. Maka saran kita, you should not go to the game. Kamu sebaiknya tidak pergi ke tempat permainan. You should study for the test. Ya, saran kita yang kedua, saran kita lanjutannya adalah you should study for the test. Kamu sebaiknya belajar untuk ulangan-ulangan itu. Ya, kamu sebaiknya belajar untuk ulangan-ulangan itu. Maksudnya 2 ulangan, yaitu bahasa Inggris dan IPS. Ya, baik. Ini contoh yang pertama, ya. Ketika kita menemukan sebuah situasi, ada teman kita yang besok ada ulangan 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Inggris dan IPS, maka kita memberikan saran agar dia sebaiknya tidak bermain hari ini, tetapi dia sebaiknya belajar untuk menghadapi 2 ulangan besok itu. Oke, do you understand? Paham ya? Oke, good. Now we go to the next situation. Ya, sekarang kita melihat contoh situasi yang kedua. Ya, kalau situasinya begini, I don't know the meaning of row. Ya, kebetulan mungkin temanmu sedang belajar bahasa Inggris, dia tidak mengerti satu kata dalam bahasa Inggris, yaitu kata row. Ya, dia mengatakan padamu, I don't know the meaning of row. Aku tidak mengetahui arti dari kata row. Ya, aku tidak mengetahui arti dari kata row. Kira-kira kalau kamu mendapatkan situasi semacam ini, ada temanmu yang sedang belajar bahasa Inggris, kemudian dia mengeluh tidak mengetahui satu kata dalam bahasa Inggris, maka apa yang menjadi saran kamu? Ya, contohnya adalah di bawahnya ini. Kamu bisa mengatakan, you should look it up in the dictionary yourself. Ya, you should look it up in the dictionary yourself. Apa artinya? Kamu sebaiknya memeriksanya sendiri di dalam kamus. Ya, look it up itu artinya mengecek. Ya, kamu sebaiknya mengecek atau memeriksa in the dictionary di dalam kamus yourself. Ya, sendiri. Ya, di dalam kamusmu sendiri. Jadi ketika kita belajar bahasa Inggris, kita menemukan kata yang sulit, kita belum tahu artinya, kita bisa mencarinya di dalam kamus bahasa Inggris kita. Ya, oleh karenanya saya menekankan kalian masing-masing mempunyai kamus ya. Ketika tidak bisa bertemu langsung dengan guru kalian, kalian bisa mencarinya di dalam kamus secara mandiri. Ya, jadi saran pertama adalah you should look it up in the dictionary yourself. Kamu sebaiknya mengecek di dalam kamus sendiri. Ya. Saran yang berikutnya lanjutannya, you should not depend on others all the time. You should not depend on others all the time. Apa maksudnya? Kamu sebaiknya tidak bergantung kepada orang lain sepanjang waktu. Ya, saya ulangi. Kamu sebaiknya tidak bergantung kepada orang lain sepanjang waktu. You should not depend on others all the time. Ya, ketika belajar bahasa Inggris, kan kamu tidak mungkin sepanjang waktu didampingi oleh guru bahasa Inggrismu, ya kan? Makanya kamu harus mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain, yaitu gurumu. Ya, maka ketika kamu menemukan kesulitan menemukan arti kata dalam bahasa Inggris, tadi sarannya kamu sebaiknya mengeceknya sendiri di dalam kamusmu secara mandiri.
dan kamu sebaiknya tidak bergantung kepada orang lain sepanjang waktu. Ya, ini adalah saran yang diberikan menurut situasi yang tadi yang ada. I don't know the meaning of row. Saya tidak mengetahui arti dari kata row. Maka sarannya adalah you should look it up in the dictionary yourself. Kamu sebaiknya mengeceknya sendiri di dalam kamus. You should not depend on others all the time. Kamu sebaiknya tidak bergantung pada orang lain sepanjang waktu. Okay, do you understand? Okay, good. Now we go to the next situation. Sekarang kita lanjut ke situasi berikutnya. The situation is, situasinya adalah, I will go out, but it's raining now. Yeah. I will go out, but it's raining now. Ada seorang temanmu mengatakan seperti itu. Ya, dia mengatakan, I will go out. Aku akan pergi, aku akan keluar, but it's raining now. Tetapi sekarang hujan. Ya, saya akan pergi, tetapi sekarang hujan. Ya, situasinya seperti itu. Ya, temanmu mau naik motor begitu mungkin ya. Kira-kira saran kita untuk orang yang seperti ini gimana? Oke, kita lihat di bawahnya di situ. Contoh saran yang kita berikan adalah, you should wear a raincoat. You should not ride too fast. Ya, sudah tahu artinya? Kamu sebaiknya memakai mantel, jas hujan. Ya, raincoat. Raincoat itu artinya jas hujan. Wear artinya memakai. Ya. Kamu sebaiknya memakai jas hujan. You should not ride too fast. Kamu sebaiknya tidak mengendarai motormu too fast. Too fast dalam bahasa Indonesia artinya terlalu cepat. Ya. Kamu sebaiknya tidak mengendarai motormu terlalu cepat. Ya, jadi ketika kita menemukan situasi seorang teman kita ingin keluar tetapi sedang hujan, maka saran yang kita berikan sebaiknya adalah yang pertama, kamu sebaiknya memakai jas hujan biar tidak basah kuyup gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memberi saran, you should not ride too fast. Kamu sebaiknya tidak ride, mengendarai ya, too fast, terlalu cepat ya, karena berbahaya. Kalau sedang hujan, jalannya licin, kita mengendarainya ngebut, ya bisa tergelincir dan jatuh, gitu ya. Okay, you understand? Yes. Okay, now we go to the next situation. I think I'm catching a cold. Ya, ada seorang teman kita mengatakan, I think I'm catching a cold. Ya. Saya rasa saya sedang masuk angin. Atau pilek ya, I'm catching a cold ya. I'm catching a cold artinya sedang pilek atau sedang masuk angin ya. Saya rasa saya sedang masuk angin. Nah, kalau kita menemukan situasi semacam itu, saran apa yang kita bisa berikan? Ya, kamu bisa mengatakan ini. You should take some medicine. You should not sleep too late. Ya, ada dua saran yang bisa kita berikan. Pertama, you should take some medicine. Kamu sebaiknya minum obat. Ya, medicine in bahasa Indonesia means obat. Ya, kamu sebaiknya minum obat. Ya, obat masuk angin atau obat pilek gitu. You should not sleep too late. Ya, kamu sebaiknya tidak tidur terlalu larut malam. Ya, jadi kalau orang masuk angin atau sedang pilek itu kan perlu istirahat gitu ya, makanya tidurnya tidak boleh terlalu malam gitu. Jadi atas situasi I think I'm catching a cold, ya situasinya saya rasa saya sedang masuk angin atau sedang pilek, maka kamu bisa memberikan contoh saran, you should take some medicine. Ya, kamu sebaiknya minum obat. Ya, menggunakan kata should, ya, kata kuncinya untuk memberikan saran itu ya, sebaiknya. Kamu sebaiknya minum obat. You should not sleep too late. Kamu sebaiknya tidak tidur terlalu larut
malam. Ya, okay. The next situation. Some students leave later on their desks. Some students leave later on their desk. Beberapa siswa leave meninggalkan later sampah on their desk di atas bangku mereka. Ya, misalnya kamu menyaksikan beberapa siswa di kelasmu ketika habis makan, sampah plastiknya tidak dibuang di tempat sampah, tetapi justru ditinggalkan di atas meja. Ya, kira-kira kalau kamu menyaksikan situasi semacam itu, apa yang bisa kamu sarankan kepadanya? Oke, contohnya adalah ini. You should not leave later on your desk. You should not leave later on your desk. Kamu sebaiknya tidak meninggalkan sampah di atas mejamu. Ya. You should throw them into the dustbin. Kamu sebaiknya throw itu melemparkan, maksudnya memasukkan sampah-sampah itu into the dustbin, ke dalam tong sampah. Ya, jadi saran kita adalah agar dia tidak meninggalkan sampahnya di atas meja, tetapi akan memasukkannya ke dalam tong sampah, gitu ya. You should not leave later on your desk. Kamu sebaiknya tidak meninggalkan sampah di atas mejamu. You should throw them into the dustbin. Kamu sebaiknya memasukkannya ke dalam tempat sampah. Okay. The next example, contoh lagi yang lain, situasinya adalah I sit in the back row. I cannot see your writing on the blackboard. Ya, ini ketika di dalam ruang kelas, ya, ada seorang siswa, seorang peserta didik mengatakan, I sit in the back row. Aku duduknya di bagian barisan belakang. Back row. Back itu belakang, row itu barisan. Ya. Aku duduk di barisan belakang. I cannot see your writing. Aku tidak bisa melihat tulisanmu on the blackboard, di papan tulis. Ya, jadi ketika ada guru sedang menulis di papan tulis, kemudian ada siswa yang mungkin ada gangguan, mungkin matanya minus atau bagaimana ya, duduknya berada di baris belakang, ya, maka dia mengeluh. Aku duduknya di belakang dan aku tidak bisa melihat tulisan Anda di papan tulis. Gitu. Maka saran apa yang sebaiknya kita sarankan kepadanya? Nah, kamu bisa menyarankan, you should not sit in the back row. Ya, you should not sit in the back row. Tahu artinya? Bagus. Kamu sebaiknya tidak duduk di bagian belakang, di barisan belakang. Ya. Kalau punya kelemahan pada mata, misalnya matanya minus, tidak sebaiknya duduknya di bagian belakang. Ya. Kemudian sarannya lagi, you should move to the front row. You should move to the front row. Kamu sebaiknya move to. Move to itu artinya pindah. Ya. Kamu sebaiknya pindah ke barisan depan. Gitu ya. Oke. Jadi sarannya itu, you should not sit in the back row, you should move to the front row. Kamu sebaiknya tidak duduk di bagian belakang, ya. Kamu sebaiknya pindah ke barisan depan. Oke, good. Ya, oke. I think that's all about the example. Jadi itu contoh bagaimana cara kita memberikan saran, ya, menurut situasi-situasi yang ada. Pada bagian berikutnya, saya ingin kalian mengerjakan latihan-latihan terkait dengan hal tersebut. Ya, nanti melalui latihan di Google Form, saya membuat beberapa situasi. Ya, kemudian tugas kalian adalah
menentukan saran apa yang sesuai dengan situasi yang tersedia pada pertanyaan-pertanyaan di situ. Oke, I think that's all. I will end this video. Ya, saya kira cukup. Saya akan mengakhiri video ini dan please continue your study in the next exercise. Ya, tolong kamu lanjutkan belajarnya hari ini pada soal-soal latihan yang ada di link berikutnya. Okay, I think that's all for today. See you next time. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.